Halo, jumpa lagi dengan Bu Beta. Saat ini kita akan belajar tentang ciri-ciri khusus tumbuhan dan cara melindungi diri. Dalam video ini kita akan belajar tentang ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya dan cara tumbuhan beradaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Lingkungan tempat tumbuhan hidup dinamakan habitat. Dengan adaptasi, tumbuhan dapat bertahan hidup. Untuk dapat bertahan hidup, tumbuhan perlu menyesuaikan dan melindungi diri. Bagaimana cara tumbuhan menyesuaikan dan melindungi diri? Yuk kita cari bersama-sama. Penyesuaian diri tumbuhan dengan lingkungannya bergantung dengan ciri khusus yang dimilikinya. Berikut ini contoh tumbuhan dengan ciri khusus yang dimilikinya untuk menyesuaikan diri. Ciri khusus teratai dan eceng gondok. Teratai dan eceng gondok tumbuh di air dan memiliki ciri khusus, yaitu teratai memiliki daun yang bundar, lebar, dan tipis. Fungsinya agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya dan mempercepat penguapan air. Batang teratai berongga, fungsinya untuk membawa oksigen menuju batang dan akar. Meskipun berada di dalam air, akar teratai masih tetap dapat bernafas. Tangkai daun teratai tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat tumbuh di air. Eceng gondok memiliki batang yang menggelembung berisi rongga udara. Fungsinya untuk mempermudah mengapung di permukaan air. Kemudian memiliki akar yang lebat dan berserabut yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan agar tidak mudah terkena hempasan arus air. Ciri khusus kaktus. Tanaman kaktus hidup dan tumbuh di daerah kering dan sedikit mengandung air, seperti gurun. Ciri khusus kaktus sebagai berikut. Daun berbentuk duri, fungsinya untuk mengurangi penguapan sehingga tidak kekurangan air saat cuaca panas. Memiliki akar panjang, fungsinya memperluas daerah penyerapan air. Batang kaktus dilapisi lilin yang berfungsi untuk mencegah penguapan. Ciri khusus tanaman bakau. Tanaman bakau tumbuh di sepanjang pantai dan tanah berlumpur dengan kandungan oksigen yang rendah. Selain itu, bakau juga hidup di lingkungan dengan kadar garam yang tinggi. Ciri khususnya sebagai berikut. Memiliki akar tunjang, berfungsi untuk menyangga batang agar tidak roboh terkena ombak. Pada bakau jenis api-api, memiliki akar nafas yang berfungsi untuk mengambil oksigen. Tanaman bakau memiliki daun yang tebal dan kaku, dengan permukaan licin berfungsi untuk mengurangi penguapan. Bagian bawah daun memiliki kelenjar untuk mengeluarkan kelebihan garam. Ciri khusus tanaman kantong semar. Tanaman kantong semar hidup dan tumbuh di daerah rawa yang sedikit mengandung nitrogen. Untuk menyesuaikan diri, tanaman ini mengambil nitrogen dari serangga yang dimakannya. Ciri khususnya sebagai berikut. Memiliki daun yang termodifikasi membentuk kantong yang menghasilkan nektar. Nektar tersebut berguna untuk memikat serangga untuk hinggap pada dinding daun yang licin sehingga tergelincir dan jatuh ke dalam kantong semar. Serangga tersebut kemudian dicerna untuk memenuhi kebutuhan nitrogennya. Tumbuhan memiliki bagian tubuh yang berguna untuk melindungi diri dari serangan hewan pemangsanya. Berikut contoh cara penyesuaian diri tumbuhan untuk melindungi dirinya. Beberapa tumbuhan mempunyai duri untuk melindungi diri dari musuhnya. Duri tersebut dapat melukai hewan yang mencoba mengganggunya. Duri pada tumbuhan dapat tumbuh di bagian batang, buah, dan daun. Contohnya mawar, salak, durian, nanas, lidah buaya, dan kaktus.
Beberapa tumbuhan memiliki bulu untuk melindungi diri dari musuhnya. Contohnya, bambu. Bulu halus yang tajam melekat kuat pada tunas tumbuhan bambu dan dapat menyebabkan gatal. Bulu halus digunakan untuk melindungi tunas bambu sehingga dapat tumbuh menjadi bambu dewasa. Ada jenis tumbuhan yang mampu mengeluarkan getah untuk melindungi dirinya. Getah pada tumbuhan tersebut dapat menempel ke seluruh tubuh hewan yang mengganggunya, sehingga hewan tersebut sulit bergerak. Contoh tumbuhan yang mampu mengeluarkan getah yaitu pohon nangka, pohon karet, dan bunga kamboja. Ada pula tumbuhan yang mengeluarkan racun untuk melindungi dirinya. Contohnya tumbuhan jarak dan kecubung. Biji jarak mengandung racun mematikan bagi hewan yang memakannya, namun juga bermanfaat sebagai sumber energi alternatif. Tumbuhan kecubung dari akar, tangkai, daun, bunga, buah, dan biji mengandung racun dengan kandungan terbanyak pada akar dan bijinya. Jenis tumbuhan berdasarkan habitatnya. Pertama, hidrofit. Hidrofit adalah jenis tumbuhan yang mampu bertahan hidup dengan lingkungan perairan. Ciri khususnya mempunyai stomata pada permukaan daun bagian atas. Tujuannya mempercepat penguapan, karena tumbuhan ini mempunyai ketersediaan air melimpah. Memiliki daun yang lebar dan tipis, tangkai menggelembung berisi udara sehingga dapat mengapung di permukaan air. Memiliki lapisan kutikula yang tipis. Contohnya teratai, eceng gondok, dan kiambang. Kedua, higrofit. Higrofit adalah jenis tumbuhan yang mampu bertahan hidup pada daerah yang lembab. Contohnya pada hutan hujan tropis yang lembab. Ciri khususnya bentuk daun tipis dan lebar. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya tidak tampak karena berada di dalam tanah. Mempunyai banyak stomata di permukaan daun untuk proses penguapan air. Daun yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Contohnya tanaman paku, paku tanduk rusa, dan tanaman pakis. Ketiga, xerophyt. Xerophyt adalah jenis tumbuhan yang dapat hidup pada tempat yang kering, cuaca panas, atau memiliki kadar air sedikit. Ciri khususnya, permukaan daun dilapisi lilin untuk mencegah penguapan air. Daun tebal dan sempit, kadang berubah menjadi duri atau sisik, bahkan tidak memiliki daun untuk mengurangi penguapan air. Akarnya sangat panjang untuk mencari sumber air yang dalam. Batangnya memiliki jaringan spons untuk menyimpan cadangan air. Contohnya kaktus, lidah buaya, dan pohon kurma. Demikian materi kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.